Oke, selamat datang. Kali ini kita akan bedah dua kasus hukum yang lagi panas-panasnya nih. Yang pertama soal tuduhan ijazah palsu seorang presiden. Dan yang kedua, ini juga nggak kalah heboh, soal terpidana yang kok bisa-bisanya belum pernah masuk penjara. Nah, pertanyaannya jadi besar kan? Ijazah presiden dibilang palsu? Ada terpidana yang bebas. Ini bukan cuma soal berita, teman-teman. Tapi ini benar-benar soal kebenaran itu sendiri lagi diadili. Yuk kita kupas tuntas satu persatu. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya, soal debat ijazah presiden. Ini tuduhannya nggak main-main loh. Yang disasar itu dokumen paling dasar dari seorang pemimpin, ijazahnya. Nah, ini dia bomnya. Datang dari pakar telematika Roy Suryo. Beliau bilang 99,9% palsu. Bukan cuma ragu lagi, tapi yakin banget kalau salinan ijazah Presiden Jokowi yang dia dapat dari KPU itu palsu. Dari sinilah semua keramaian ini bermula. Terus dasarnya apa kok bisa bilang gitu? Nah, timnya Roy Suryo itu punya 3 argumen forensik utama. Pertama, katanya format cetakannya beda sama ijazah UGM lain dari tahun yang sama. Kedua, penempatan fotonya itu aneh, dicap di atas stempel bukan di bawahnya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting mungkin, nggak ada fitur keamanan standar kayak emboss atau watermark. Tapi tentu ada dua sisi mata uang kan? Ada argumen tandingan yang nggak kalah kuat yang justru berpegang pada bukti-bukti resmi. Nah, disinilah perongnya. Di satu kubu, pembelaannya kuat banget. UGM, kampusnya langsung sudah bilang kalau ijazahnya asli. KPU juga sudah verifikasi berkali-kali buat pemilu. Tapi di kubu lain ada tuduhan balik. Katanya, ini semua cuma modus operandi buat mengalihkan perhatian dari kasus hukum Roy Suryo sendiri. Jadi, kredibilitas penuduh pun dipertanyakan. Oke, kita geser sekarang ke kasus kedua. Ini nggak kalah bikin geleng-geleng kepala. Cerita soal bagaimana putusan pengadilan yang sudah final, kok yang nggak jalan. Bayangin, 6 tahun. Selama itulah Sylvester Matutina yang sudah divonis 1,5 tahun penjara belum juga dieksekusi. 6 tahun untuk putusan yang statusnya sudah ingkrah loh. Ini kan aneh. Coba kita lihat lini masanya biar jelas. Kasusnya terjadi tahun 2017, divonis tahun 2018. Terus putusan final dari Mahkamah Agung keluar di 2019. Tapi sampai sekarang bertahun-tahun kemudian eksekusinya mandek. Ini kan jadi pertanyaan besar soal kepastian hukum di negara kita. Jadi macetnya di mana? Nah ini dia, jaksa bilang putusan akhir itu ya harus dijalankan dong. Ini soal wibawa negara. Sampai 6 kali dipanggil diabaikan terus. Tapi pihak Sylvester punya 2 senjata. Pertama, mereka klaim sudah ada perdamaian sama pelapor. Kedua, dan ini yang paling alot, mereka bilang kasusnya sudah kedaluarsa. Oke, soal klaim perdamaian ini. Pihak Sylvester nunjukin foto-foto bilang kalau tahun 2019 itu udah ada pertemuan adat dan sepakat damai. Tapi tunggu dulu, pihak pelapor lewat perwakilannya bilang, nggak ada tuh kesepakatan buat batalin vonis pidana. Jadi pertemuannya memang ada, tapi maknanya ini yang jadi sengketa. Nah, dari sinilah kita masuk ke jantung perdebatannya. Ini bukan lagi soal ketemu atau nggak ketemu, tapi soal bagaimana kita membaca hukum. Kata kuncinya di sini adalah daluarsa. Apa sih itu? Gampangnya, itu adalah batas waktu. Kalau sudah lewat masanya, sebuah hukuman itu nggak bisa lagi dieksekusi menurut hukum. Luar biasa kan? Satu pasal, yaitu pasal 84 KUHP, tapi ditafsirkan jadi 2 hal yang beda banget. Kubu pembela ngitungnya dari vonis akhir, 1,5 tahun, jadi masa kedaluarsanya pendek. Tapi jaksa ngitungnya dari ancaman hukuman awal kejahatannya, yaitu 4 tahun. Kalau pakai rumus jaksa, masa kedaluarsanya jadi 16 tahun. Jauh banget bedanya. Ini benar-benar pertarungan tafsir hukum. Sampai muncul sentimen di publik, negara tidak boleh kalah dari Sylvester Matutina. Ini menunjukkan kalau kasus ini udah bukan lagi soal satu orang. Ini jadi simbol pertaruhan. Apakah negara punya taji untuk menegakkan aturannya sendiri atau tidak? Oke, jadi apa rangkumannya? Pertama, kasus ijazah itu perang antara klaim forensik versus stempel dari lembaga negara. Kedua, kasus buronan ini bikin kita bertanya, putusan final itu beneran final nggak sih kalau nggak dieksekusi? Ketiga, dua-duanya jadi pertarungan sengit di media yang akhirnya membentuk opini kita semua. Dan yang terakhir, soal daluarsa tadi, ini bukti nyata kalau hukum itu bisa abu-abu, bisa jadi senjata buat kedua belah pihak.
Nah, kita akhiri pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Kalau hukum bisa diperdebatkan dan fakta bisa disengketakan, terus siapa dong yang sebenarnya berhak mendefinisikan keadilan? Pengadilan? Publik? Atau mungkin mereka yang suaranya paling kencang? Coba dipikirkan. Terima kasih sudah menyimak.